Etika profesi seorang database administrator. Perkenalkan, nama saya Lisa Apriani, NIM 2019-13026, jurusan Teknik Informatika. Sumber yang saya ambil yaitu dari sebuah blog tentang kode etik seorang database administrator dan situs di www.telkom.co.id. Merangkum dan mengenai apa saja etika yang menjadi anjuran dan larangan yang harus dipenuhi oleh seorang yang berprofesi database administrator. Saya mengambil yang bekerja di Telkomsel, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Etika yang bersifat anjuran atau yang harus dilakukan, yang umum yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan kewajaran dalam bertindak dan menjalankan tugas, mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Yang ketiga yaitu menghormati hak individual dan keragaman sebagai sumber kekuatan. Yang keempat, menjunjung tinggi budaya perusahaan. Yang kelima, menjaga keamanan aset dan melindungi kerahasiaan informasi perusahaan. Yang keenam yaitu memberikan kualitas produk dan layanan terbaik kepada pelanggan. Yang khusus atau yang berlaku hanya untuk profesi database administrator yaitu yang pertama yaitu etikanya, yaitu memiliki pengetahuan mengenai database yang digunakan, termasuk juga tools dan utilities-nya. Yang kedua yaitu memiliki pemahaman mengenai desain database. Yang ketiga, memiliki kemampuan planning dan monitoring terhadap database. Yang keempat, yaitu memiliki kemampuan backup dan recovery database. Yang kelima, memiliki pengetahuan mengenai security management. Yang keenam, yaitu kemampuan problem solving dan analytical yang bagus. Yang ketujuh yaitu familiar dengan bahasa manipulasi utama dan prinsip dari perancangan database. Yang kedelapan, komitmen untuk melanjutkan professional development. Yang kesembilan, yaitu mengerti perundang-undangan informasi, contohnya yaitu Data Protection Act. Selanjutnya yaitu etika yang bersifat larangan atau tidak boleh dilakukan untuk sebagai database administrator yang berlaku pada umum. Yang pertama yaitu melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahan untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, melakukan penghinaan kepada rekan kerja atau bawahan berdasarkan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang ketiga, memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerja, atasan, atau bawahan untuk kepentingan politik atau kepentingan lain sejenisnya. Yang khusus, yaitu khusus untuk profesi database administrator, yaitu membocorkan kerahasiaan data perusahaan kepada pihak lain, baik itu individu, kelompok, maupun perusahaan lain yang diyakini sebagai saingan bisnis. Yang kedua, membeberkan informasi kelemahan sistem database perusahaan PT Telkom kepada perusahaan lain. Yang ketiga, mempublikasikan tentang manajemen sistem perusahaan PT Telkom. Hak dan tanggung jawab seorang database administrator di PT Telkom. Yang pertama, menentukan kebutuhan dari user dan memonitoring akses user dan keamanan untuk kelancaran di bisnis perusahaan. Yang kedua, merencanakan konseptual desain untuk database yang sudah direncanakan dalam bagan. Yang ketiga, memikirkan kedua back-end organization dari data dan aksesibilitas front-end untuk end user untuk membantu perusahaan.
Yang keempat, memperhalus logical design sehingga dapat diterjemahkan ke dalam model data tertentu. Yang keempat, memperluas logical design sehingga dapat diterjemahkan ke dalam model data tertentu. Yang kelima, memasang dan menguji versi baru dari database manajemen sistem. Yang keenam, memelihara standar data, itu termasuk dalam ketaatan pada data Pratext ICT. Dan yang ketujuh, membuat dokumentasi database termasuk standar data, prosedur, dan definisi untuk kamus data atau disebut juga dengan metadata. Yang kedelapan, mengontrol izin dan akses pada karyawan yang memiliki wewenang. Yang kesembilan, mendevelop dan mengatur, menguji perencanaan backup dan recovery. Yang ke-10, menjamin penyimpanan, pengarsipan, backup, dan prosedur recovery yang berfungsi dengan benar, sehingga bekerja dengan manajemen proyek IT, database, dan programmer, dan web developer di perusahaan. Yang ke-12, berkomunikasi secara tetap dengan staf teknis, aplikasi, dan operasional untuk menjamin keutuhan dana keamanan database. Yang terakhir, mempersiapkan dan memasang aplikasi baru untuk proyek perusahaan. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang etika yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam